pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kadia Pradisita tentunya dalam acara kesayangan Anda, Salam Olahraga. Mandalika tidak hanya dikenal dengan pariwisata dan motorsportnya, tetapi ada sebagas serikandi-serikandi berbakat yang mampu menguasai si kulit bundar. SSB Puber Pertiwi menjadi wadah bagi mereka untuk mengasah kemampuan dan meraih mimpi. Tidak hanya sekedar berlatih, mereka juga ditempa dengan disiplin, keberanian, dan kerja keras untuk menunjukkan bahwa sepak bola juga milik perempuan. Dan pemirsa, simak liputannya berikut ini. Di tengah hamparan pasir putih dan pesonanya Pantai Tanjung An, berdiri tegap serikandi-serikandi bola yang gigih berjuang meraih prestasi. Lapangan sederhana SSB Puber Pertiwi yang berada tidak jauh dari bibir Pantai Tanjung An, Desa Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi saksi bisu perjuangan para serikandi desa mewujudkan mimpinya. Teriknya sinar matahari dan terjangan angin laut tidak menyurutkan semangat mereka untuk bangkit dan membuktikan diri bahwa perempuan desa sesungguhnya memiliki kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Disinilah puluhan serikandi desa datang dengan langkah sederhana, namun pulang dengan semangat menyala. Mereka ditempa agar memiliki kemampuan fisik yang prima, mental yang kuat, serta strategi bertanding yang mumpuni dalam menghadapi lawan. SSB Puber Pertiwi tidak hanya melatih teknik bermain, tetapi juga bagaimana derap langkah sekumpulan gadis desa yang berani menantang batas norma, tantangan zaman, hingga keraguan yang terus menghantui mereka. Tidak hanya sekedar bermain bola, kedisiplinan, persahabatan, dan keberanian mereka terus dibangun untuk menggapai mimpi yang lebih besar. Di tengah keterbatasan fasilitas, pandangan miring masyarakat, hingga kerasnya dunia kompetisi. Piala Dunia 2026 semakin memotivasi dan meyakinkan mereka bahwa di balik tantangan yang mereka hadapi ada tekad yang kuat. Tidak hanya sekedar menang di lapangan hijau, tetapi ingin membuktikan bahwa perempuan desa juga mampu bersinar, menginspirasi, dan mengubah mimpi menjadi kenyataan melalui sepak bola. Baik pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sosok yang juga berperan penting dalam mengasah kemampuan para pemain dan juga melihat bagaimana pengembangan bakat-bakat dari para serikandi SSB Puber. Ya pasti kita akan juga mengetahui seperti apa strategi latihan dari mereka, kemudian harapan bagi para pemain di masa depan. Langsung aja kita samperin sang pelatih ya. Halo Coach Amer, gimana kabarnya hari ini? Wah semangat sekali nih. Baik. Boleh dikasih tahu nggak ke pemirsa ini ya, kali ini SSB Puber ya kan, SSB Puber ini sedang dalam proses apa di sore hari ini? Oke, sore hari ini kita sedang melaksanakan latihan rutin SSB Puber. Jadi bersama Puber Pertiwi. Iya. Ya, ini. Nah, kalau misalnya ini kan gambarannya nih perempuan begitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu kilas baliknya SSB Puber khususnya Pertiwi, tim Pertiwi ini seperti apa awal mulainya nih, Coach sebagai pelatih. Untuk Puber Pertiwi ini sendiri masih baru kita bentuk ya. Jadi mereka juga punya hobi yang sama dengan laki-laki dan mereka punya keinginan dan semangat untuk mau bermain bola, terutama banyak sekali perempuan-perempuan ini senang bola. Jadi kebetulan kita di sini memiliki suatu wadah ya dari SSB untuk mereka bisa menyalurkan bakat mereka. Dan kalau misalnya kita berbicara ini kan perempuan ya, Coach ya. Bagaimana kemudian paradigmanya? Kan ini kan kalau olahraga sepak bola itu identitasnya tuh laki-laki gitu ya, Coach ya. Nah, caranya mengcounter latihannya seperti apa untuk para pemain serikandi berbakat ini seperti apa, Coach? Ya, oke. Memang sedikit ini masih tabu ya untuk sepak bola perempuan. Betul. Dan saya pribadi selaku coach di sini sangat antusias. Ada suatu tantangan bagi saya pribadi karena ini kita merupakan satu-satunya, bisa saya bilang satu-satunya di Lombok Tengah. Ya, karena sebelumnya juga pernah ada dulu di Satya di Praia, namun sudah mulai hilang dan saya coba bangkitkan lagi di tempat kita ini dengan kita memiliki lapangan yang luas, kenapa tidak kita manfaatkan? Ya, dan tentu sekali tantangannya sangat lebih ekstra daripada yang biasanya. Ya, terutama dari
mungkin dari mereka izinnya, karena memang susah sekali seperti itu. Oke, nah ini kalau kita bisa lihat ini kan jadi tantangan gitu ya. Tidak hanya melibatkan coach saja, tapi juga ada pihak keluarga. Nah, bagaimana kemudian mempertahankan atau juga mendorong dari dukungan-dukungan keluarga atau mungkin dari anaknya sendiri yang juga excited pengen ikutan main gitu ya coach ya, tapi mungkin terhalang dari izin kan karena perempuan. Nah, itu tuh peran coach sendiri di situ gimana melihat potensi itu? Ya, pertama mereka datang ke sini dengan niat mereka sendiri. Ya, jadi saya tidak pernah pertama mereka datang ke sini saya tidak pernah terlalu memaksa, karena saya tahu ini adalah mungkin sesuatu hobi yang di luar biasanya. Ya, jadi rata-rata mereka yang hadir di sini adalah mereka yang bisa kita bilang berani keluar dari zonanya mereka dan untuk memulai tim perempuan ini dari awal sangat berat ya, tapi karena rata-rata mereka ini adalah memang di situ mereka suka. Nah, kalau kita bisa melihat proses latihannya coach, ini kan apakah proses latihan mengajar pemain laki-laki dengan pemain perempuan itu sistemnya beda, metode yang diberikan? Ya, untuk metode sebenarnya sama saja ya, karena dalam latihan itu kita ada program latihan fisik, latihan teknik, kemudian taktik dan sebagainya. Namun yang perlu saya tekankan di sini karena ini baru, lebih ke dasar dalam bermain bola. Ya, itu bagaimana caranya mereka bisa melakukan passing, bagaimana cara mereka melakukan dribbling, kemudian bagaimana caranya mereka one on one, satu on satu. Nah, itu yang saya tekankan karena mereka pure murni mulai dari bawah. Ya, dan lebih ekstra lagi. Ya. Berapa lama dan juga berapa orang pemain-pemain yang bergabung di sini? Oke, yang ini Bubar Pertiwi baru kita bentuk 3 bulan yang lalu, masih baru. Ya, masih baru kita bentuk. Dan untuk jumlah pemain sekitar 30-an. 30-an. Itu dari U berapa berarti coach? Yang ini mulai dari U12 sampai U15. Oke, nah ini kalau misalnya peluang latihan itu sebenarnya tidak jauh berbeda begitu ya dengan laki-laki. Peluang-peluang kompetisi, pertandingannya, prestasi apa yang dalam waktu dekat mungkin juga menjadi salah satu challenge gitu ya bagi para pemain perempuan? Saya memiliki target untuk ke depan. Karena ada turnamen internasional Bali Seven yang ada di Bali. Itu sebagai target awal saya bentuk ini karena untuk persiapan tahun depan. Berarti perempuan ada berarti ya? Perempuan ada. Jadi itu turnamen terbesar internasional di Bali, bukan hanya bukan tingkat nasional tapi internasional. Jadi tim-tim dari luar Indonesia juga ikut bersana, sehingga ini target kami mulai bentuk dari sekarang 1 tahun ke depan untuk bisa gabung. Amin. Semoga peluang itu juga bisa langsung didapatkan gitu ya coach ya. Nah, kemudian coach nilai apa yang ditekankan bagi para pemain ini, pemain Pertiwi? Oke, untuk nilai pertama tentu disiplin. Ya, disiplin waktu, kita bagaimana menekankan kepada pemain disiplin terhadap waktu. Mereka hadir di tepat waktu dan kita latihan juga punya durasi ya. Karena kita tahu mereka ini luar biasa, tentu dari izin orang tua juga tidak terlalu diberikan terlalu lama ya. Jadi 4:30, 5:30 kita udah selesai. Ya. Oke, baik coach, ini kan sebentar lagi mau Piala Dunia begitu ya coach ya. Bagaimana kemudian pandangan coach sendiri ini melihat peluang ini dan semangatnya bagi adik-adik Pertiwi ini khususnya? Oke. Untuk Piala Dunia itu adalah mimpi semua pemain ya. Semua kita ingin berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Tentu sekali saya pribadi juga ingin mencetak pemain, terlebih yang perempuan ini tidak begitu banyak pesaingnya. Tentu bagus sekali untuk peluang kita untuk bisa menciptakan pemain yang go nasional nanti. Oke, nah kemudian bagaimana coach memandang bahwa TVRI sebagai official broadcaster-nya nih coach? Responnya nih? Oke, tentu sekali saya pribadi bangga ya kalau kita bisa TVRI bisa menyiarkan Piala Dunia, karena ini adalah merupakan televisi nasional. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia dan bisa disiarkan oleh TVRI dan
bisa memberikan hiburan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada peluang mau nobar nggak ini Coach nih nanti rencananya sama seluruh pemain dari SSB Puber sendiri Coach? Ya, tentu sekali. Kalau nobar kebetulan saya gila bola. Waduh, sebuah mantap keluarga itu. gila bola. Tentu hal tersebut sudah biasa kita lakukan. Terlebih sekarang kita memiliki Puber Pertiwi ini, bisa saja kita membuat nanti agenda schedule untuk melaksanakan nobar atau nobar bersama. Oke, asik, mantap. Ditunggu undangan nobarnya ya Coach ya. Thank you Coach sudah berbagi, sukses terus untuk Puber Pertiwi ya, dan semoga bisa terrealisasi seluruh target-targetnya ke depan. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama sang pelatih yang juga menekankan bahwa perempuan juga punya potensi dalam bersaing di lapangan hijau. Selanjutnya saya akan mengajak Anda bertemu dengan dua Sri Kandi pemain handal dari SSB Puber Pertiwi. Jadi tetaplah bersama kami dalam Salam Olahraga. Pemirsa, di tengah hamparan lapangan hijau, ada dua Sri Kandi berbakat yang juga memiliki semangat, keberanian, dan juga kelincahan dalam bermain. Tidak hanya sekedar menendang bola, tapi juga merajut mimpi dan menunjukkan bahwa perempuan di lapangan juga tangguh. Seperti apa pengalamannya dan cerita serunya, kita akan menemui salah satu pemain andalan, yaitu Reni. Langsung kita temui. Halo Reni, gimana kabarnya hari ini? Reni, ini boleh dong berbagi sama kita semua nih, sejak kapan Reni udah bergabung di SSB Puber Pertiwi ini Reni? Sejak bulan Januari. Januari kemarin. Nah ini kenal apa sih yang jadi motivasinya Reni untuk mau deh semangat gabung di sepak bola? Karena seru dan mengajari saya agar bisa bekerja sama dengan tim. Oh, jadi udah dari awal suka bola ya? Awalnya suka nonton atau mungkin suka ikut teman atau gimana awalnya Reni? Suka ikut teman. Suka ikut teman. Itu biasanya main di rumah aja atau gimana? Main di lapangan SD. Apa yang buat Reni tuh suka banget rasanya main sepak bola, nggak rasanya capek? Karena suka saya. Oke, nah kalau dukungan dari keluarga gimana Reni? Orang rumah, orang tua gitu ngedukung nggak Reni main sepak bola? Ya, ngedukung apapun yang aku lakukan. Oke, nah nih Reni berarti mainnya di U berapa? U14. U14. Gimana sih rasanya bermain sama tim? Seru. Seru banget gitu ya. Nah, terus apa yang paling disuka pengalamannya selama latihan? Punya banyak pengalaman. Ya, pengalaman yang paling disuka selama latihan itu apa? Melawan klub lain. Melawan grup lain. Nah, itu grup mana nih yang pernah dilawan sama Reni? SS Mataram sama Boksi. Oke, ini tuh gimana perasaannya Reni waktu bermain melawan mereka? Sangat senang. Terus apa aja yang ditekanin sama coachnya nih selama bermain? Jangan terlalu emosi. Gimana perasaannya Reni pas ada bergabung di tim dan melawan mereka? Apakah deg-degan? Terus gimana? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ada perasaan deg-degan ya? Nah Reni suka nonton bola nggak? Suka. Nah nanti Piala Dunia nih bakal dukung negara mana nih Reni? Brazil. Kenapa dukung Brazil? Karena ada idola saya. Wah, siapa tuh idolanya tuh? Boleh dong dibagi? Neymar. Kenapa mengidolakan? Enggak ada, suka aja. Suka karena cara mainnya atau suka penampilannya, gayanya? Suka cara mainnya. Suka cara mainnya. Nah, cita-cita Reni ke depannya apa sih Reni? Menjadi pemain timnas putri. Wih, luar biasa. Amin, semoga tercapai ya. Terus caranya Reni buat mengatur waktu sekolah, terus juga latihan, itu gimana Reni? Mengerjakan PR terlebih dahulu, terus pergi latihan. Kedepannya Reni bakal terus main, ikut di sini atau ada target ikut kompetisi nanti dalam waktu dekat? Ya. Ikut kompetisi apa? Kejuaraan di Bali. Kejuaraan di Bali. Nah, apa persiapannya Reni nih untuk kejuaraan di Bali? Siapkan mental, fisik. Udah itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih Reni. Tetap menjaga semangatnya. Selamat berlatih. Dan pemirsa, sangat luar biasa semangat dari Reni
ya, remaja berusia 14 tahun yang juga memiliki potensi yang luar biasa. Selanjutnya saya akan mengajak Anda bertemu dengan pemain andalan lainnya dari SSB Pubar. Yuk, ikuti saya. Wah, keren Jessica. Halo Jessica. Ini habis proses latihan atau apa nih tadi rame-rame? Latihan? Latihan rutin ya? Iya. Oke, nah Jessica boleh dong diceritain Jessica, ini gimana awalnya sampai Jessica bergabung di sepak bola Puber Pertiwi ini Jessica? Saya melihat teman-teman saya yang di sekolah, yang cowok, terus saya kepengen dan ingin mencoba. Oke, ini awalnya lihat teman-teman yang cowok main di mana? Di sekolah. Main di sekolah. Kenapa akhirnya kok bisa pengen coba tertarik Keren, sepak bola kece. loh? Weh, keren, ngerasa kece-kece gitu ya. Nah setelah main bola, apa yang dirasa ini? Udah akhirnya terjun main bola. Pertama saya malu-malu, tapi seterusnya saya berani dan tangguh. Weh, apa jadi perbedaan nih dari awal sampai sekarang udah main berapa bulan sudah? 3 bulan ya? Iya, dari Desember. Nah, itu apa perbedaannya tuh dari awal main sampai sekarang? Pertama saya nggak tahu namanya shooting, dribbling dan lain-lain, tapi saya diajarin sama coach, Iya. namanya itu. Itu susah nggak buat Jessica sendiri? Enggak sih. Bisa aja dilaluin gitu ya? Apa yang jadi tantangan buat Jessica sendiri? Yang jadi kendala selama proses latihan, selama proses tanding? Lawan takut cedera sih. Takut cedera. Nah itu caranya menghindari biar tidak cedera. Itu tuh apa yang ditekanin sama coach? Harus komunikasi, terlihat teman biar Sama proses latihan nih, bagian mana prosesnya yang paling disuka? shooting sih. Syuting paling disuka ya. Nah ini posisinya di mana nih kalau udah main gini? Posisi saya. Ah. Jadi striker. Jadi striker. Apa yang ditekanin sama coachnya nih kalau udah posisi striker ini? Harus apa gitu? Maju, terus komunikasi sama tim. Apalagi mungkin yang coachnya kasih tahu ke Jessica sendiri selama bermain. Pesan-pesan apa yang dikasih sama coach? Selama bermain di sini harus berani, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, tetap jaga lingkungan Jaga ya. lingkungan. Terus selain di sini pernah main di mana lagi Jessica? Di sini, terus di Awang. Sudah itu. Apa yang Jessica rasakan? Tidak hanya main di sini, tapi main di luar. Bisa mengenal teman baru dari mana-mana saja, terus saya bisa tahu. Saya bisa tahu teknik-teknik lain dari teman-teman saya. Oke, nah kalau keluarga itu ngedukung nggak Jessica main Ngedukung bola? banget. Ngedukung banget. Gimana tuh respon orang tuanya tuh? Wow, gitu. Ikut aja. Terus ngedukung selama proses latihan juga ngeliat gitu ya? Ya, Nah perasaannya gimana tuh dapat dukungan dari senang keluarga? Oke, terus rencana ke depan nih Jessica bakal terus main atau ada target ikut kompetisi juga? mudahan sih. Ada pengen ikut kompetisi? Pengen sekali. Oke. Kayak yang tadi di Bali itu saya pengen. Oke, kenapa sih pengen ikut kompetisi? Bisa Apa yang jadi semangat buat Jessica? Pengen nih ikut kompetisi. agar bisa mengenal teman baru di sana, terus bisa melihat-lihat tempat-tempat di sana. Oke, nah Jessica kalau tadi bilang kan suka nontonin sepak bola gitu ya. Nanti kan bakal ada Piala Dunia nih. Siapa nih jagoannya Jessica sendiri nih? Messi sih. Oke, nah tapi kalau negaranya apa? Siapa yang bakal jadi jagoannya Jessica? Argentina. Argentina. Bakal nonton bareng nggak nanti sama teman-teman? Mudahan saya Oke, bakal bareng coachnya juga ya? di Oke. rumahnya. Oh di rumahnya coach jadi bakal nonton bareng? Iya, Oke, sempat kita mantap. nonton bareng. Nah kedepannya cita-cita Jessica ini apa? Dan kemudian harapannya untuk sebagai pemain sepak bola perempuan nih. Jadi pertama loh di Lombok Tengah itu ingin apa? menjadi timnas Indonesia. Oke. Apa lagi yang Jessica siapkan untuk meraih cita-cita Jessica? Bermain dengan kuat, disiplin, berani, Iya, oke. dan Thank you. setia kepada sepak bola. Wah, setia pada sepak bola itu dia luar biasa. Terima kasih Jessica. Sama-sama. Selamat bermain lagi ya.
Dan pemirsa, itu dia obrolan seru kita bersama Sri Kandi Handal dari SSB Puber Pertiwi yang juga penuh inspiratif dan juga energi positif bahwa pemain perempuan juga memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di lapangan bola. Nantikan terus keseruan lainnya hanya di Salam Olahraga. Pemirsa, di balik riuhnya langkah para Sri Kandi muda yang berbakat, tentunya ada sosok yang tidak terlepas dari hal itu, yang tentunya memberikan ruang, kesempatan, dan pembinaan bagi para pemain. Saat ini sudah bersama saya Bapak Karyadi Duyo sebagai owner dan juga pembina dari para pemain. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah kabar sehat, bagus. Sehat, semangat tentunya ya, melihat adik-adik latihan. Selalu semangat. Selalu semangat. Selalu semangat. Mantap. Nah nih Pak, kalau kita melihat kan ini salah satu Puber Pertiwi ini kan menjadi yang pertama kalau bisa kita bilang di Lombok Tengah begitu Pak ya. Prospek ke depan, nah itu seperti apa Pak? Awal mulanya sampai akhirnya terbentuk, kemudian langkah-langkah prospek ke depannya dari owner sendiri memandang hal tersebut seperti apa? Baik, makasih Mbak. Jadi kenapa kita adakan sepak bola Pertiwi ini, kita melihat bahwa di sini ada perbedaan selama ini hak daripada wanita dengan laki ya. Nah, kita ingin samakan apa yang dilakukan oleh laki itu perempuan pun boleh melakukan. Jangan hanya perempuan ini hanya bisa sebagai joget saja ya. Kalau bahasa sininya itu sebagai tim hore-hore ya. Nah, kita ingin anak-anak perempuan kita itu juga memberikan yang lain yang sama dengan laki-laki, punya hak untuk latihan bola, punya hak untuk berkompeten ya, dan dunia sepak bola juga. Sama juga dengan olahraga yang lain. Nah, di sini kita lihat anak-anak ini terlalu banyak main di rumah, pulang sekolah terlalu banyak main, maka kita memberikan peluang, kesempatan untuk melakukan yang positif. Kalau kita berbicara soal pembinaan jangka panjang Pak, ini kan isinya anak-anak, remaja begitu ya, yang juga peluangnya justru luas juga nih Pak. Bagaimana ke depannya nih arahnya jangka panjangnya? Ya, kita harapkan anak-anak yang kita tempa mulai dari usia anak-anak ke jenjang remaja nanti, tentu sekali setelah dewasa mereka memiliki kompetensi di dalam bermain, mengolah si kulit bundar tentunya nanti. Mereka akan menjadi sebuah objek pilihan bagi tim-tim sepak bola Pertiwi di Indonesia ini tentunya. Kalau berbicara daerah pertama, tetapi tidak tertutup kemungkinan nasional juga membutuhkan anak-anak yang bertalenta bagus. Kita lihat di Indonesia nih, timnas Pertiwinya kan tidak hanya dari Jakarta, ya tidak hanya dari Pulau Jawa, tetapi dari Indonesia, dari Manokwari juga ada, begitu ya. Jadi kenapa tidak Lombok ini menciptakan anak-anak Pertiwi untuk ikut serta dalam tim nasional nanti itu sekali, Mbak. Siapa tahu ini menjadi pelopor dari Lombok ya Pak ya, Puber Pertiwi ini ya Pak ya. Ya, semoga aja. Iya, ini kalau misal kita melihat Pak antusiasmenya, menjaga antusiasme itu untuk tetap konsisten Pak. Itu seperti apa? Ini kan kadang anak-anak ada faktor dukungan keluarga juga, kemudian mereka juga melihat ini ke depannya, masa depan mereka tuh seperti apa gitu. Bagaimana Pak? Ya, jadi anak-anak ini tentu sekali kita membuatkan semacam surat pernyataan orang tua pertama ya. Kita tidak serta-merta begitu menginginkan anak itu ikut latihan tanpa kita bikinkan fakta integritas ya. Kita membuatkan fakta integritas untuk anak yang ditandatangani orang tua atau walinya. Sehingga kami dengan leluasa memberikan pembinaan ya, dan kami juga menyesuaikan waktu ya. Jadi tidak kami ambil waktu jam formalnya di waktu sekolah mengajinya anak-anak itu kita tidak ganggu. Jadi kita berikan kesempatan setelah selesai mengaji sore kita berikan jam latihannya, dan juga pada hari libur ya Minggu pagi. Nah, karena kita juga tidak ingin mengganggu kegiatan beristirahat dan bersantai dengan keluarga bagi anak-anak. Nah, jadi di sini oke, di sana oke. Jadi bagus untuk semuanya. Mereka tersenyum, kami tertawa. Nah, itu dia manajemen waktu yang sejahtera untuk semua pihak begitu ya Pak ya. Siap. Nah, ini sebentar lagi kan momen Piala Dunia Pak. Bagaimana kemudian membangun semangat adik-adik ini Pak di momen Piala Dunia yang semua orang juga mencintai bola begitu Pak.
Tidak hanya laki-laki ya, tapi di sudut pandang perempuan Siap. juga iya. Nah, jadi untuk memberikan pandangan sama anak-anak Pertiwi tentang Piala Dunia ini, mereka kita berikan kita press dengan sering-sering membuka media ya. Kita kirimkan media di mana ada pertandingan perempuan ya, sepak bola baik tingkatnya lokal dan nasional maupun dunia itu kita berikan. Kita selalu sharing sama anak-anak. Sehingga anak-anak kadang-kadang spontan mengatakan, "Kenapa saya tidak seperti itu?" katanya. Ada anak-anak yang menyampaikan seperti itu. Nah, untuk menghadapi Piala Dunia juga kita kan beritanya, kabarnya kan akan disiarkan oleh TV nasional ya, TVRI. Maka selama ini yang sering dibuka ini adalah TV swasta ya. Lalu kenapa kalau memang TV nasional bisa menggelar semuanya ini dengan free of charge, ya kenapa tidak? Kita orang Indonesia, maka kita manfaatkan yang Indonesia punya, yang nasional punya gitu ya. Kenapa tidak? Maka harapannya ya anak-anak juga tetap tidak akan patah semangat, tidak hanya setengah jalan. Tentu sekali kami ini para pelatih-pelatihnya ini super lokal. Jadi kami pun tidak mengungut biaya anak-anak untuk ini. Kita berikan gratis semuanya. Iya, betul. Hanya mereka bayar kostumnya aja ya. Oke, ya. Itu sebagai identitas juga, Pak ya. Siap. Potensi lokal tapi bisa bersaing global. Itu jadi harapan kita. Terima kasih banyak Pak Karyadi sudah berbagi bersama kita. Maka sama dengan logonya, kami orang kampung yang tidak mau kampungan. Wah, itu dia luar biasa. Potensi boleh lokal, tapi juga bisa bersaing hingga global. Begitu ya Pak Karyadi. Siap. Itu dia perbincangan kita bersama owner sekaligus pembina dari SSB Puber, khususnya Pertiwi, pemirsa. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode Salam Olahraga kali ini. Dari sebagat SSB Puber Pertiwi, kita mengetahui bahwa ini menjadi bukti bahwa semua adalah proses dari belajar dalam meraih mimpi dan juga belajar dalam berkembang. Bagaimana kita melihat semangat, tekad, kerja keras dan disiplin dari para pemain menjadi harapan dalam menendang bola di masa depan di lapangan hijau. Dan ini sekaligus juga menjadi penutup kita. Jangan lupa saksikan Salam Olahraga setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Akhirnya saya Kania Pransita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam olahraga, salam satu langkah untuk Piala Dunia. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2006 hanya di